Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi untuk berdiskusi melanjutkan perbincangan kita yang sebelumnya sudah kita diskusikan di dua pertemuan sebelumnya. Hari ini kita coba lanjut pada topik atau konten lanjutan dari apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pada konten ketujuh, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi konten ketujuh ini masih berkaitan atau lanjutan dari kekuatan kebugaran jasmani. Pada konten ketujuh dari 10 konten yang berkaitan dengan kebugaran jasmani, untuk konten ketujuh ini masuk kepada pemanfaatan teknologi untuk kebugaran. Kita mengetahui bahwa tren saat ini di era industri 4.0 yang namanya teknologi modern itu sudah sangat-sangat luar biasa perkembangannya. Sehingga kita tidak boleh terjebak pada segala kemudahan yang diakibatkan dari ketersediaan teknologi yang bisa berdampak kepada rendahnya atau menurunnya tingkat aktivitas fisik kita yang nantinya ketika itu menjadi terus-menerus berlanjut bisa berdampak kepada kita mengalami yang namanya kurang gerak diakibatkan terlalu dimanjakan oleh teknologi. Justru dengan hadirnya teknologi modern, kita harus semakin produktif, semakin bugar, karena teknologi itu bisa kita manfaatkan sebagai media untuk mempermudah kita melakukan segala aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang pertama ingin saya garis bawahi pada pemanfaatan teknologi di sini adalah kita tahu bahwa berbagai teknologi modern berkembang khususnya di bidang olahraga, tidak terkecuali pada aspek meningkatkan kebugaran. Banyak aplikasi yang berkembang saat ini yang bisa digunakan untuk membantu kita di dalam kemudahan meningkatkan kebugaran kita. Misalkan ada aplikasi untuk melacak latihan kita, ada aplikasi yang bisa memantau kemajuan perkembangan kebugaran kita, ada aplikasi yang bisa melacak dan mendeteksi rutinitas dari aktivitas kita dan mengoptimalkan berbagai sasaran atau target kebugaran sehingga berbagai hasilnya yang bisa dipersonalisasi, artinya spesifik sesuai dengan karakteristik pribadi kita. Yang artinya bahwa segala perkembangan teknologi yang dalam bentuk aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk mempermudah kita di dalam hal menyimpan, mendata, mengidentifikasi kebugaran kita, maka justru harus kita gunakan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, berbagai perangkat lunak yang dapat dikendalikan, yang dapat digunakan seperti misalkan pelacakan kebugaran, kemudian ada jam tangan pintar, ada monitoring detak jantung, dan berbagai penyedia data real time mengenai
berbagai tingkat aktivitas detak jantung, kalori, berapa banyak yang dibakar, kemudian resisten, sampai kepada bagaimana kita bisa mengoptimalisasi kinerja tubuh kita dengan menggunakan berbagai perangkat pintar. Itu semuanya harus kita jadikan sebagai eh, motivasi untuk bisa membantu kita di dalam mencapai target-target kebugaran. Kemudian yang ketiga, kita juga mengenal yang namanya ada kelas-kelas kebugaran secara virtual. Tidak semuanya harus eh, online, tidak semuanya harus offline, tidak semuanya harus offline, tetapi ada yang bisa bersifat virtual. Kemudian ada program-program latihan yang berbasis online, berbagai aplikasi, berbagai perangkat yang bisa digunakan dalam hal penyusunan program latihan secara online, real time, dan belum lagi berbagai platform interaktif yang menawarkan berbagai aksesibilitas yang nyaman, fleksibilitas yang sangat terbuka, serta memberikan ruang-ruang motivasi bagi pribadi atau individu kita untuk bisa terlibat dalam berbagai program kebugaran. Yang kesemuanya itu tentu menjadi bagian yang bisa mendorong kita bisa lebih produktif sesuai dengan dan dimanapun kita berada, kita bisa melakukannya. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan teknologi untuk kebugaran tentu juga bisa digunakan secara spesifik sesuai dengan karakteristik individu. Dan kemudian yang kedua, secara karakteristik aplikasi atau perangkat lunak itu juga bisa kita desain untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan, baik itu eh, per jam, per hari, per minggu, per bulan, dan seterusnya. Dan selain bisa menetapkan target dan tujuan-tujuan individu tersebut, tentu juga aplikasi ini memiliki security pengamanan yang bisa diakui tingkat kerahasiaannya, tingkat kemampuannya. Belum lagi berbagai perangkat dan aplikasi ini sangat-sangat bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi rutinitas kita sehari-hari. Dalam artiannya bahwa semua orang pada level manapun, kelas manapun, status sosial manapun bisa menggunakan berbagai aplikasi dan perangkat berbasis teknologi untuk memonitor, merancang, mendesain berbagai kegiatan yang bisa berimplikasi pada peningkatan kebugaran. Saya kira itu yang menjadi diskusi lanjutan pertemuan ketiga kita kali ini sebagai bagian dari bagaimana sih memaksimalkan kekuatan dan potensi untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya pada konten 8, 9, dan 10. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.